अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। So many bright stars like diamonds in the sky. Oh, it makes me wonder how anyone can be blind to all the signs so clear. Just open your eyes and I know without a doubt you will surely see the light. तेरी ही दुनिया तेरी ज़मीन ये कहकर शाह है तू है करीम मेरे मौला। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat dan hidayah kita masih bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh berkah ini guna melaksanakan sholat isya secara berjamaah dan insyaallah akan melanjutkan dengan sholat sunnah Nabi secara berjamaah. Salam dan salam kalau kita kirimkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jalan Nabi yang mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang dalam penderaan seperti sekarang. Sebelum kita mendengarkan ceramah kami dari panitia Gerakan Amalia Ramadan Istiqlal yang diangkat ingin menyampaikan beberapa penyampaian. Yang pertama, saldo kas sebesar Rp10.773.000. Penerimaan isi kotak amal malam terlebihnya sebesar Rp538.000. Adapun sumbangan yang pertama dari Bapak Abdul Malik sebesar Rp500.000. Yang kedua, almarhumah Haji Karai Nurul Mensingara sebesar Rp200.000. Tiga, Ibu Janda Rina Fikri sebesar Rp100.000. Yang keempat dan yang terakhir, Bapak Hidayat Padatua Dendala sekeluarga sebesar Rp500.000. Jadi jumlah penerimaan sebesar Rp1.838.000. Rp1.838.000. Adapun pengeluaran biaya rutin tarbi sebesar Rp750.000. Jadi saldo pada malam hari ini sebesar Rp11.861.000. Dan insya Allah yang akan mengingatkan bulan puasa besok atau 27 Ramadan 1445 Hijriah. Yang pertama, Nyonya Dr. Andes Haji Amir Kadir Paramat Jelurang. Dua, Nyonya Syamsul Bahri Dembali SK. Tiga, Nyonya Muhammad Natsir Dembang Padiro SE. Empat, Nyonya Firman Jaya. Lima, Nyonya Hendra Desjaya. Enam, Nyonya Bakri Lenggata. Tujuh, Nyonya Dr. Farida Dengunjung. 8, Nyonya Masuk Denoko. 9, Nyonya Intaban. 10, Nyonya Daud Tenrutu. 11, Nyonya Kamarudin Derupa. 12, Nyonya M. Nur Elisa. 13,
Nyonya J. Derlawan. 14, Nyonya Jupri Denyumba. 15, Nyonya Sukri Dengalen. 16, nomor yang terakhir Ibu Tutik Solestiawati. Dan kami Solestiawati. Kami berterima kasih kepada para jemaah yang telah menjalankan bulan puasa saat ini. Semoga para jemaah dilancarkan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, insyaallah yang akan membawakan ceramah tadi pada malam hari ini yakni Bapak Al-Ustaz Dr. Abdul Rasim MH, Imam Al-Ustaz Ahmad Rifat Maulana. Begitu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang masyaallah dan kalian senantiasa dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kita berhenti sedetik pun untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita seperti keluar masuk nafas kita. Dan kita harus bersyukur karena salah satu doa kita telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan umur kami di bulan suci Ramadan. Kemarin juga akan saudara-saudara kita berdoa sama doanya kita. Tapi mereka lebih dicintai oleh Allah sehingga mereka lebih menikmati daripada kita. Karena kesyukuran kita ini, maka kita menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan. Kata Nabi, "Wa man fariha bi bukhuli Ramadan karena jasadahu 'ala al-kiram." Siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka harap jasadnya masuk ke dalam neraka. Kegembiraan itu harus kita buktikan dengan kita semangat sholat tarawih dengan gembira, berpuasa dengan berkenikmatan, bangun di tengah malam, memakmurkan masjid. Itu adalah tanda-tanda bahwa kita ini betul-betul bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Sebaliknya nanti ini kita ini sudah mau tinggalkan Ramadan. Kalau nggak salah ini malam sudah malam 27 ya. Kalau Muhammadiyah itu lebarannya hari Rabu. Hari Rabu karena posisi hilal sekarang sudah 0,7 derajat. Kemungkinan juga pemerintah juga akan lebaran di hari Rabu. Karena sama-sama ya prediksi. Karena sekarang sudah 0,7 derajat. Mudah-mudahan supaya kita sama-sama lagi lebaran hari ini. Salawat dan taslim semoga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan karena banyaknya kita bersolawat nanti syafaat Rasulullah kita bisa dapatkan nanti pertolongannya di akhirat. Bapak Ibu yang taklim dan selanjutnya saya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pertanyaan sekarang, kenapa bulan Ramadan itu disebut bulan yang mulia, bulan penuh berkah? Karena hampir semua kitab suci, kitab samawi itu diturunkan pada bulan suci Ramadan. Suruh Ibrahim, lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim itu turun pada awal Ramadan.
Kemudian kitab Injil, tapi bukan kitab Injil yang sekarang. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa itu diturunkan pada 6 Ramadan. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa itu turun pada tanggal 23 Ramadan. Dan puncak kemuliaan bulan suci Ramadan itu karena diturunkannya Al-Quran Al-Karim. Ada, walaupun ada istilah perbedaan ulama, ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan, ada yang mengatakan pada turun pada malam Ramadan, yaitu hari ganjil di 10 akhir terakhir itu tanggal 21, 23, 25, 27 dan 29. Itu istilah ulama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah pilih bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia, termulia di antara bulan-bulan yang lain, maka bulan suci Ramadan itu diturunkan juga banyak bonus. Apa di antaranya? Yudha'aful hasanat asyru amsalihah ila 700 dha'fin. Semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan digandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Jadi diberikan kepada bulan-bulan yang lain. Jadi sayang kalau tidak memanfaatkan beribadah sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan. Makanya sahabat itu kalau sudah mau berakhir mereka menangis. Yahzanuna wa yarqud, bahkan mereka itu beramai-ramai menangis. Sedih, takut ditinggalkan bulan suci Ramadan. Karena kapan kita bisa dapat pahala sebanyak ini? Setahun sekali. Kalau betul sampai. Kemudian yang kedua, ghufira lahum ma taqaddama min dzambihim. Semua amal perbuatan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan, salat tarawih di bulan suci Ramadan, bangun di malam hari, membaca Quran, berzikir dan lain sebagainya menjadi wasilah. Semua dosa-dosa kita akan diampuni. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihim, wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihim. Apalagi di ajli shalim, orang yang berpuasa itu farhatan, diberikan dua kebahagiaan, kemuliaan, keberkahan. Pertama, farhatun 'indal fitrah, keberkahan, kenikmatan ketika berbuka. Tadi sudah berbuka, nikmat tak dirasa betul. Alhamdulillah. Kalau ada yang merasakan biasa saja, berarti dia kayaknya nggak bosan. Karena yang merasakan nikmat berbuka itu pasti hanya orang yang berpuasa, dan pasti dia akan dapatkan nikmat karena itu adalah janji Allah dalam hadis ini. Kemudian yang kedua, farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kenikmatan yang kedua adalah nanti orang yang berpuasa itu bisa bertemu langsung dengan Allah. Di mana bertemu langsung dengan Allah? Di surga. Apa dalilnya? Kullu amalin 'inda Adam lahu. Semua amal perbuatan yang ada pada untuknya, illa siyam, kecuali puasanya. Fa innahu li, karena puasanya membantu kata Allah untukku. Wa ana ajzihi, dan saya sendiri nanti yang akan memberikan hadiahnya. Artinya Allah sendiri yang menjumpai orang-orang yang berpuasa karena dia Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Bukti bahwa nanti kita akan ketemu dengan Allah karena puasa kita. Salah satu ibadah kita itu puasa kita di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita memperoleh malam Lailatul Qadar. Di malam kita kalau bisa ketika di masjid. Ketika di masjid sayang. Dulu sahabat bertanya kepada ya Rasul, enaknya itu buat dahulu, Nabi Adam, umurnya sampai 10 tahun. Dia bisa dapatkan khairul syahr, mendapatkan pahala 1000 lebih baik daripada 10 bulan, karena mereka umurnya panjang-panjang. Kalau kita ini bagaimana? Dijamin nggak kita bisa mendapatkan ibadah setara dengan 83 tahun 4 bulan? Kata Rasul, cukup engkau dapatkan Lailatul Qadar dalam satu malam, maka kamu sudah beribadah sama dengan 83 tahun 4 bulan. Artinya kalau dihitung sholat mulai 83 tahun tidak berhenti. Itu pahalanya. Tidak mungkin kita bisa sholat 83 tahun tidak berhenti kecuali malaikat.
Kalau malaikat itu Bapak Ibu kerjanya itu waktu Nabi Mi'raj ada cerita bahwa malaikat itu kerjanya ada yang disuruh oleh Allah perintah oleh Allah, tapi saja mulai diciptakan sampai hari kiamat. Ada yang ruku, ada yang sujud, mulai diciptakan sampai itu saja kerjanya. Kenapa? Kalau malaikat itulah yang sudah Allah tidak pernah sedikit menentang melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Tapi amalan mereka itu yang mulai diciptakan sampai kiamat tanpa melanggar perintah Allah sedikit pun itu belum mampu, belum menjadi jaminan ibadahnya itu bisa bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi umatnya Nabi Muhammad SAW dan ibadahnya itu bisa langsung bertemu dengan Allah nanti di surga. Pertanyaan sahabat, kenapa bisa? Kenapa malaikat itu tidak bisa seperti manusia, umat Nabi Muhammad? Kata Allah, "Li'annahu yada'a syahwatahu yashahwatahu min ta'ami." Karena hambaku ini kuberi nilai seperti itu karena mereka itu mampu menahan syahwatnya. Jadi kalau sholat kita tahan capeknya, ikhlas itu, nah itu berarti Allah nilai kekuatannya ini menahan syahwat. Kalau puasa, ikhlas menahan haus dan lapar, tidak mengeluh, tidak menunggu kapan itu. Namanya Pak Imam ngantuk pagi. Itu ijtihad yang penting itu. Di semua ibadah harus dihindarkan daripada rasa mengeluh. Kapan kita tidak mengeluh, tidak ada Allah. Ya lahu syahwati, kemampuan hambaku melawan hawa nafsunya, dan itulah yang menjadi harga tertinggi yang akan Allah bawakan hadiahnya langsung di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya mau tanya, kita ini mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, kita beribadah kan untuk mengumpulkan pahala kan? Betul tak? Apalagi di bulan suci Ramadan, yang berlipat-lipat kita mengumpulkan itu pahala. Kenapa? Biasanya kita ini kalau mau melakukan kerja di perusahaan, kita tanya-tanya dulu gajinya. Kalau di situ berapa gaji? Bilang 10 juta per bulan. Semangat ada apa? Gaya mengaku tes tinggi, kemudian tak lagi semangat. Kenapa? Dijawabnya tinggi. Sekarang kita kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, harus tahu apa? Satu jawabannya. Jawabannya adalah karena sebagai tiket untuk bisa masuk ke dalam surga. Sekarang pertanyaannya, di surga mau ngapain? Apa yang mau kita kejar di surga? Al-Quran menjawab, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utuhum tasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun." Bicara di Al-Quran ya. Yang nanti kayak yang pertama di surga nanti dibangunkan istana yang terbuat dari emas, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah. Kalau sekarang itu di atas kaki berdiri ada kolam-kolam yang ikan di bawah. Mau tidak dapat seperti itu? Kita saja di dunia ini, kalau mau beli rumah tipe 36 harus kumpulkan uang bertahun-tahun. Kalau kayak kita ini kadang kredit sampai 15 tahun, 20 tahun kalau bisa lunas. Ini nanti dihadiahkan langsung oleh Allah. Pertama. Apalagi yang kedua, ulama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadza alladhi ruziqna min qabl. Di surga nanti itu semua makanan yang ada di dunia itu ada di surga. Maka terlebih bagi wajah dan kami di surga nanti itu baru terlintas saya dulu di dunia senangnya makan apel. Baru yang senangnya makan apel sudah muncul apel. Bahkan bukan mau sama ya apelnya dunia dengan apelnya surga. Kan saya dulu Makassar di Goa suka makan kondro. Tapi yang suka makan kondro oke kondro di situ. Jadi semua apa yang kita inginkan ada. Semua dulu yang kita makan di surga yang enak-enak ada juga di sana. Tapi apa yang membedakan kondronya Makassar dengan kondro di surga? Apa yang membedakan apelnya Goa dengan apelnya surga? Yang membedakan nikmatnya 1000 kali lipat nikmatnya apelnya surga daripada apelnya di Goa. Gitu. Apalagi selanjutnya, lahum azwajun mutahharatun. Nanti Bapak Ibu akan dilayani oleh bidadari dari nanti. Menurut riwayat
kalau teringat dia dari kaki ke bumi Bapak Ibu, semua alam semesta ini menjadi harum. Itu pertanyaan. Kalau teringatnya saja bisa bikin seluruh dunia ini harum, bagaimana dengan kulitnya? Bagaimana rambutnya? Bagaimana pundaknya itu? Kata ibu-ibu dan kayaknya ini, kalau nanti saya masuk surga dengan suami saya, kayaknya suami saya nanti sibuk dengan bidadari, tidak peduli lagi sama saya. Ibu-ibu tidak perlu khawatir. Kenapa? Secantik-cantik bidadari surga ibu, lebih cantik nanti istri yang soleha. Kayak jaga kita langsung jadi wanita soleha. Kalau masak untuk persiapkan buka suami tak yang mengeluh, yang ngomel, kasih yang enak supaya bisa menjadi istri yang soleha. Nanti di surga tak perlu lagi melayani suami masakan pondok sudah tersedia. Ya, tapi di dunia betul-betul dilayani baik-baik, ya, supaya nanti bisa sama-sama suami kita di surga. Jangan khawatir. Kenapa bisa dulu ada yang bertanya kepada Nabi Rasul? Menangis lagi. Kau bilang bahwa di surga itu perempuan semuanya muda-muda cantik-cantik, bahkan mengalahkan bidadari. Jadi saya ingin sudah tua dan sudah keriput, bukan ahli surga dan tetapi semua yang nanti ibu-ibu yang masuk di surga, baik umurnya berapa tahun, nenek nanti dulu jadi cantik, aman. Berubah jadi kan cantik itu juga kalau bapak dulu menjadi cantik. Terus apa lagi? Khalidina fiha. Di surga itu kan kita dialami. Tidak keluar-keluar. Kalau dulu pernah kita malam di hotel, ada yang pernah malam di hotel. Kalau kita pergi ke hotel, yang paling lama 3 hari atau 1 hari, paling lama 1 bulan. Kalau pergi di hotel mau mandi sudah siapkan, odol sudah siapkan, sikat gigi sudah siapkan, mau sarapan minuman apa sudah pilih, teh atau minum kopi. Sarapan sudah tersedia, kita sudah enak-enak saja, tidak perlu masak-masak kan? Nah, tapi kalau sudah habis kontrakan, minuman itu kita pesan, lewat waktunya harus kita keluar bekerja. Tapi kalau di surga, jangan khawatir, selamanya kita di situ dan abadan khalidina fiha. Ustaz, itu betul apa tidak? Bicara Al-Quran, tergantung kita percaya Al-Quran atau tidak. Kata Al-Quran, alif lam dari kita, la raiba fihi dari muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu tidak ada keraguan sedikit dengan Al-Quran. Yang cerita ini adalah Al-Quran. Nah, tapi di antara nikmat-nikmat surga yang diceritakan Al-Quran ini ada lagi nikmat menjadi yang paling tinggi dari antara nikmat-nikmat tadi. Apa itu? Liqa'u rabbih. Kalau kita nanti di surga dikasih 1 bidadari yang layani pengen 2, dikasih 3 pengen 4, dikasih semua sana pengen 2, dan pernah puas. Sama dalam hidupnya kan? Ada rumah tak 1 pengen 2, ada mobil 1 pengen 2. Sudah dijadikan RT pengen jadi RW, sudah RW pengen lagi jadi bupati dan seterusnya. Tidak pernah puas. Kalau bisa di atas yang presiden, di atas yang presiden, tidak pernah itu puas manusia. Kapan dia bisa puas? Ketika dia bertemu dengan Allah, dia sudah merasakan sumber daripada nikmat-nikmat tertinggi. Tidak perlu lagi apa-apa. Tidak boleh jadi ketua yang telah 10 kali, tidak boleh. Tidak boleh lagi berarti Allah. Pokoknya tidak ada yang menginginkan saking nikmatnya nanti dia. Kalau bisa bertemu dengan Allah, itulah yang dikejar oleh sahabat, itulah yang dikejar oleh Nabi. Jadi jangan heran kalau Nabi sampai bengkak-bengkak kakinya tidak rasa sampai ibadah, kalau selalu bayangkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita dengar prinsipnya salah satu sufiah, Alawiyah Al-Adawiyah. Saya pernah baca apa dia bilang? Ya Allah, kalau saya sholat, saya zakat, saya beribadah, saya buat puasa, bangun di tengah malam, kalau tujuannya supaya karena saya takut masuk neraka, kasih masuk saja saya dalam neraka. Kalau saya sholat, saya beribadah, berzakat dan lain sebagainya, kalau tujuannya karena saya ingin dapatkan surga, sudah kasih kekal saja saya di neraka. Tapi semata-mata ibadah saya kalau perasaan beliau itu. Karena saya melakukan ibadah ini karena saya minta kepada Allah, tidak ada yang lain. Sampai beliau tidak mau menikah lagi. Dilarang sama Hasan Basri tidak apa. Kenapa? Karena tidak terganggu cintanya, tidak tergeser dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu prinsip. Jadi apa? Mari kita jaga niat kita
Baca Quran lillahi ta'ala, sholat lillahi ta'ala, puasa lillahi ta'ala. Niat kali Allah, mudah-mudahan dari semua ibadah saya ini bisa mengantarkan saya nanti bertemu dengan karena saya ini itu. Kecuali kalau tidak itu, jadi orang yang sholat yang tidak khusyuk, tidak itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan, kalau malam yang kita lakukan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka nanti ditutup terakhir dengan kita mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa kita harus mengeluarkan zakat fitrah? Apa tujuannya? Satu, untuk mensucikan jiwa kita. Barangkali ini waktu kita puasa itu hanya kita menahan lapar dan tidak ada apa-apa. Kami soal ini selalu indah ilal atas. Apa maksudnya? Puasa ini barangkali kita bersih menyerahkan kejelekan orang. Siapa tahu bapak-bapak mata kita melirik yang begitu, ya kan? Untuk sedikit sakwa. Dia tidak tahu terlintas dari rasa apa nanti yang bisa mensucikan itu. Makanya nih, nanti sebelum berakhir kita mengeluarkan zakat untuk mensucikan ketidaksempurnaan ibadah kita di bulan suci Ramadan, khususnya puasa kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita bersemangat dan ibadah. Nanti kita ini bersedih kalau jangan-jangan nanti kita tidak dapat mengulangi mata-mata yang karena itu yang diharapkan dari puasa kita. Apa yang diharapkan tujuannya adalah diampuni segala dosa kita. Saya kalau sebulan kita puasa sudah diampuni dosa kita. Makanya ini 3 hari pada kencang-kencangkan perbanyak dan Quran, perbanyak dan berzikir, perbanyak dan surat malam, perbanyak dan sedekah. Mudah-mudahan itu semua mengantarkan kita diampuni dosa kita supaya kita lahir seperti bayi yang baru lahir. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang saya sampaikan, kalau ada salah kata mohon maaf dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.